Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memiliki sifat jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di dalam bahasa Arab, jujur biasa disebut sebagai as-sidq atau siddiq, yang berarti benar, nyata, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Perbuatan jujur ini merupakan fitrah bagi setiap manusia, terlebih kita sebagai seorang muslim. Kita diberi contoh oleh Nabi kita, beliau adalah orang yang paling jujur, beliau bahkan dijuluki sebagai Al-Amin. Titel ini hanya diperoleh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena kejujurannya, sehingga beliau dipercaya oleh banyak orang, sehingga beliau memiliki trust yang tinggi, sehingga bahkan seorang yang kafir sekalipun mereka mempercayakan barang yang paling berharga miliknya dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kejujuran pribadi beliau. Sehingga jujur adalah sifat yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam hidup kita harus bisa meyakini bahwa sikap jujur ini adalah membawa kepada kebaikan, membawa kepada ketenangan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dengan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan sesungguhnya kedustaan membawa kepada keraguan-raguan atau kebingungan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada mahfuzat man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit jujurnya maka sedikit pula temannya. Ini adalah pertanda bahwa kalau kita menginginkan banyak relasi, banyak teman, banyak orang yang membantu, banyak orang yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, maka kita harus menjaga agar selalu bersikap jujur. Kalau kita sedikit jujurnya, maka tidak ada orang yang mau berteman dengan kita, relasi akan terputus. Nah, ini adalah hal penting dalam hidup kita sebagai muslim. Ada adagium bahwa dalam kita menjalankan agama, bahkan kita menapaki kehidupan, kita boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Kita boleh kadangkala kita melakukan kesalahan-kesalahan tetapi tetap harus jujur. Karena orang yang jujur akan selalu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang jujur akan dibela oleh Allah Ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada jannah, surga. Nah, bahkan di dalam hadis yang sangat populer, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik itu ada 3, apabila dia berkata maka berdusta, apabila berjanji maka dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia khianat. Betapa pentingnya sikap jujur ini sehingga harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita dan seluruh orang sekitar kita. Nabi SAW mengawalinya dengan contoh, dengan teladan yang baik.
kita memberi contoh kejujuran dan sekaligus kita mengawasi saudara-saudara kita yang di sekitar kita, terlebih anak-anak kita. Kita harus cermat kita melihat anak-anak kalau ada gelagat-gelagat kebohongan pada dirinya, maka ini sesuatu yang berbahaya. Kita harus berpegang pada prinsip kita boleh salah tetapi tidak boleh bohong. Anak kita boleh satu saat melakukan kesalahan, tetapi jangan sekali-kali membiarkan kebohongan karena ini akan membawa kehancuran. Tidak hanya membawa kehancuran pada dirinya tetapi merugikan orang lain. Kalau dia yang hanya dia yang rugi, hanya dia yang rusak, hanya dia yang mengalami kebangkrutan, kebinasaan, silahkan. Mungkin itu tidak terlalu bermasalah, tetapi kebohongan pasti akan berdampak kepada orang lain, tidak hanya pada dirinya. Oleh karena itu kita harus cermat ketika ada anak yang pulang, dia membawa sesuatu barang yang bukan miliknya, kita harus segera menanyakan itu milik siapa, diperoleh dari mana, dan apakah memang halal atau didapatkan dengan cara yang benar atau tidak. Ini adalah metode bagaimana kita menjaga anak-anak kita untuk senantiasa berbuat jujur. Dan tentu kita pun harus memberi contoh. Kalau anak kita minta uang, minta dibelikan sesuatu, tidak boleh kita gengsi untuk mengatakan tidak punya. Kalau memang diri kita tidak punya. Kalau kita punya tetapi sudah ada plotting untuk anggaran lain, untuk dialokasikan untuk keperluan lain, maka kita harus jelaskan kepada anak bahwa uang yang kami punya sudah ada rencana yang lebih penting, yang itu adalah kebutuhan, tidak sekedar keinginan. Maka kalau kita sudah membiasakan diri berlaku jujur, menyampaikan apa adanya, anak harus mau memahami, bukan kita yang harus mengikuti arus mereka, yang bukan kita yang kemudian karena kasihan kemudian kita berbuat bohong. Ya nak, tenang saja nanti kita belikan, padahal kita nggak punya duit. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat jujur ini harus kita pertahankan, harus kita tularkan, harus kita berikan kepada semua orang yang di sekitar kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga diri kita dari api neraka dengan tetap menjaga sikap jujur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.